Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berada di sebuah rumah sahabat dari golongan Ansor dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil kami dari luar. Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkanku? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu? Para sahabat menjawab, tentulah Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah berkata, dia adalah Raja Iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Nabi SAW berkata pelan, bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan pada hari kiamat? Sekarang silahkan buka pintu untuknya, karena dia sedang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas berkata, maka dibukalah pintu. Kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami dengan wajah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjenggot sebanyak 7 helai, rambut panjangnya seperti rambut kuda, kedua kelopak matanya memanjang ke atas, tidak ke samping, kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, kedua bibirnya tebal seperti bibir macan. Dalam kitab Tanbihul Ghafalin oleh Imam Abu Al-Lasid As-Samarqandi diceritakan tentang pertemuan Rasulullah dengan Raja Iblis dan terjadinya dialog di antara keduanya yang disaksikan oleh para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan seorang malaikat menemui iblis supaya dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan segala rahasianya, baik yang disukai maupun yang dia benci. Inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Maka malaikat itu pun berjumpa dengan iblis dan berkata, hai iblis, bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar memberi perintah kepadaku untuk memerintahkanmu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu, dan apapun yang ditanya Rasulullah, hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jika engkau berdusta walau satu perkataan pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang sangat keras. Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di dekat Rasulullah, iblis pun memberi salam sehingga 3 kali, tetapi tidak juga dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis menjawab sendiri salamnya dengan ucapan alaihi laknat, aku makhluk terkutuk. Iblis berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah? Maka jawab Nabi dengan marah, hai musuh Allah, kepadaku engkau ingin menunjukkan kebaikan? Janganlah mencoba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam sehingga keluar dari surga. Habil mati teraniaya dibunuh Kabil dengan sebab hasutanmu. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap beracun ketika sedang sujud kepada Allah sehingga dia sengsara beberapa lama. Nabi Daud dengan perempuan Uria. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya, dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Hanya salammu saja yang aku tidak hendak menjawabnya karena diharamkan Allah. Aku sangat mengenalmu, engkau iblis, raja segala iblis, syaitan dan jin yang menyamar diri. Apa kehendakmu datang menemuiku? Iblis pun ketakutan dan berkata, ya Nabi Allah, janganlah engkau marah, karena engkau adalah khatamul anbiya, maka dapat mengenaliku. Kedatanganku karena diperintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya.
tiadalah aku berani menyembunyikannya. Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah." Mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Inilah satu peluangku untuk mensiasati segala perbuatannya, agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini dan menjadi perisai kepada seluruh umatku." Rasulullah bertanya, "Hai iblis, siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu?" Jawab iblis, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini." Maka Nabi pun memandang wajah iblis dan iblis pun menggeletar karena ketakutan. Sambung iblis, "Ya Khatamul Anbiya, adapun aku dapat merubah diri seperti sekalian manusia, binatang, dan lainnya hingga rupa dan suara tidak berbeda, kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Kiranya aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu." Rasulullah bertanya lagi, "Hai iblis, bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah?" Iblis berkata, "Adalah satu kemajuan perempuan yang meregangkan kedua pahanya kepada laki-laki yang bukan suaminya, membuka setengahnya hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, berbuat durhaka, dan aku lalaikan mereka dengan harta benda emas, perak, permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya, supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram. Demikian juga ketika pesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Di sana aku lepaskan sebesar-besar godaan supaya hilang peraturan dan meminum arak. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal, fikiran dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta antar keduanya dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar. Aku bisikkan perasaan hasad, dengki hingga kepada pekerjaan jinah. Apabila mereka teringat akan salah, mereka lalu hendak bertaubat dan berbuat amal ibadah. Aku rayu mereka supaya mereka tidak melakukannya. Bertambah keras aku goda supaya mereka melakukan maksiat dan mengambil istri orang. Bila kena goda hatinya, datanglah rasa ria, takabur, megah, sombong, dan melengahkan amalnya. Bila pada lidahnya, mereka akan gemar berdusta, mencela, dan mengumpat. Demikian aku goda mereka setiap saat. Rasulullah bertanya lagi, "Hai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah, bahkan menambah laknat yang besar serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah?"